Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuni Ananda dengan NPM 18010042 akan mempresentasikan hasil proposal pengembangan penelitian yang berjudul Pengembangan LKS Biologi SMA Subbab Plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun di lingkungan sekolah. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong adanya perkembangan dalam segala aspek termasuk dalam bidang pendidikan, khususnya sumber belajar. Sumber belajar sejatinya harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa yang juga terus berkembang. Sumber belajar sangat dibutuhkan siswa dalam kurikulum 2013. Sumber belajar bisa didapatkan dari lingkungan, benda, manusia, dan buku. Berbicara tentang sumber belajar, pasti tidak akan terlepas dari bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Salah satu bahan ajar yang saat ini sering digunakan adalah buku panduan atau buku paket. Selain buku panduan, LKS atau lembar kegiatan siswa juga tidak kalah penting digunakan untuk bahan ajar. Lembar kegiatan siswa atau LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kegiatan siswa memuat ringkasan, materi, dan beberapa kegiatan yang akan dilakukan siswa dalam pembelajaran. Namun, pada kenyataan, LKS yang saat ini digunakan belum berkualitas untuk menjadi sumber belajar siswa. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, LKS yang biasa digunakan di sekolah, salah satunya di kelas 10 SMA 1 Lembah Gumanti, terdapat banyak sekali kekurangan, seperti tidak tersedianya tata cara penggunaan LKS, sedikitnya penjelasan yang termuat di dalam sehingga materi yang disajikan tidak begitu lengkap, kalimat yang sulit dipahami, serta gambar-gambar yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Salah satu contoh LKS yang belum berkualitas sebagai sumber belajar siswa adalah LKS Biologi, khususnya pada subbab Plantae. Materi Plantae pada tingkat SMA merupakan salah satu pokok bahasan pembelajaran biologi kelas 10 SMA pada semester genap. Plantae merupakan salah satu materi yang dianggap sulit dipelajari oleh beberapa siswa, karena pada materi Plantae, objek yang dipelajari sangat banyak dan sulit untuk dibedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Selain itu, siswa belum mengetahui objek tumbuhan yang sedang dipelajari pada dasarnya. Pada dasarnya, materi Plantae menuntut siswa untuk mengetahui objek tumbuhan yang sedang dipelajari. Namun, LKS yang digunakan saat ini belum memuat gambar-gambar yang mendukung untuk mempelajari materi Plantae. Selain minimnya gambar tidak jarang, guru juga tidak melakukan praktikum pada materi ini. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS biologi subbab Plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun yang telah dikembangkan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, di atas dapat diidentifikasi permasalahan tentang pengembangan LKS biologi SMA subbab Plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedianya tata cara penggunaan LKS. Yang kedua, sedikitnya penjelasan yang termuat di dalamnya sehingga materi yang disajikan tidak begitu lengkap. Yang ketiga, kalimat yang sulit dipahami. Dan yang terakhir yaitu gambar-gambar yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Kemudian yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS biologi subbab Plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun yang telah dikembangkan. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS biologi subbab Plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun yang telah dikembangkan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan.
Tujuan pengembangannya yaitu untuk mengembangkan LKS biologi subbab Plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun yang berkualitas dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah LKS yang valid dan dapat diuji cobakan sebagai bahan ajar, di mana LKS Plantae hasil pengembangan telah menyajikan gambar-gambar yang telah sesuai dengan materi Plantae. Selain itu, gambar yang disajikan juga sangat menarik. LKS ini juga telah memuat panduan penggunaan, tujuan pembelajaran, kata kunci, peta konsep yang telah tertulis secara runtut. Lembar kegiatan siswa memiliki keuntungan tersendiri baik bagi guru maupun bagi siswa. Keuntungan lembar kegiatan siswa bagi guru adalah dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan bagi siswa adalah siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan tugas tertulis. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi sekolah. Produk pengembangan ini bisa sebagai masukan untuk menambah media pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu bagi guru. Dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga bagi siswa. Siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis. Yang keempat yaitu bagi peneliti. Produk pengembangan ini digunakan sebagai acuan untuk dapat mengembangkan produk lain. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama kajian teori. 1. Pengertian LKS. Lembar kerja siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kerja biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Fungsi lembar kerja siswa diantaranya, yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan peran siswa. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Kelebihan LKS. Lembar kegiatan siswa memiliki keuntungan tersendiri baik bagi guru maupun bagi siswa. Keuntungan lembar kegiatan siswa bagi guru adalah dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan bagi siswa adalah siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis. Kekurangan LKS. Selain kelebihan lembar juga memiliki kekurangan sebagai bahan ajar. Kegiatan siswa atau LKS hanya sedikit menyajikan ringkasan materi, sehingga LKS bukan sebagai salah satu bahan ajar yang wajib dimiliki oleh siswa, dan masih perlu bahan ajar lain sebagai penunjang untuk melengkapi pengetahuan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu kevalidan. Kualitas produk dikatakan valid yaitu dengan melihat dari keterkaitannya serta mempertimbangkan tujuan dari pengembangan produk tersebut. Dengan demikian, kriteria kevalidan mencakup validitas isi yaitu kesesuaian komponen-komponen yang melandasi pembuatan produk, dan validitas konstruk yaitu keterkaitan seluruh komponen dalam pengembangan produk. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Desvita 2013 bahwa LKS dapat dikatakan valid apabila mendapat rata-rata presentase 88,8% dan dapat digunakan sebagai bahan ajar setelah mendapatkan perbaikan. Selanjutnya itu kepraktisan. Kepraktisan produk pengembangan ditentukan dari pendapat guru yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan dapat digunakan dan produk mudah digunakan oleh guru dan siswa sesuai dengan maksud pengembang. Selanjutnya yaitu keefektifan. Keefektifan produk pengembangan ditinjau dari konsistensi antara rancangan atau tujuan dengan pengalaman dan hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil pengamatan keefektifan LKS diperoleh dari 3 kategori, yaitu hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS, aktivitas siswa selama menggunakan LKS yang telah dikembangkan, kemudian respon siswa setelah menggunakan LKS yang telah dikembangkan. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Seperti yang dikatakan oleh Prastowo 2013 bahwa LKS harus dikembangkan menjadi efektif dan efisien, tetapi tidak keluar dari konteks tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan penelitiannya,
yang telah dilakukan oleh Desvita 2013 bahwa LKS dapat dikatakan valid apabila mendapat rata-rata presentasi 88,8% dan dapat digunakan sebagai bahan ajar setelah mendapat perbaikan. Sesuai dengan pendapat Suwaldi 2011 bahwa LKS hasil pengembangan dapat dinyatakan praktis apabila hasil pengamatan kegiatan siswa selama menggunakan LKS telah tercapai lebih dari 70%, sehingga LKS plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun dinyatakan praktis dan dapat digunakan sebagai bahan ajar pada materi plantae. Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Amelia 2014, LKS dapat dikatakan sangat efektif apabila hasil pembelajar siswa, aktivitas siswa, dan respon siswa telah sesuai dengan perhitungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS memuat kesimpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Kualitas produk dikatakan valid yaitu dengan melihat dan dari keterkaitannya serta mempertimbangkan tujuan dari pengembangan produk tersebut. Kepraktisan produk pengembangan ditentukan dari pendapat guru yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan dapat digunakan dan produk mudah digunakan oleh guru dan siswa sesuai dengan maksud pengembang. Selanjutnya itu keefektifan. Produk pengembangan ditinjau dari konsistensi antara rancangan tujuan dengan pengalaman dan hasil belajar yang dicapai. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Namun, pada kenyataan, LKS yang saat ini digunakan belum berkualitas atau valid, praktis, dan efektif untuk menjadi sumber belajar siswa, sehingga terdapat banyak kekurangan pada LKS yaitu tidak tersedianya tata cara penggunaan LKS, sedikitnya penjelasan yang termuat di dalamnya sehingga materi yang disajikan tidak begitu lengkap, kalimat yang sulit dipahami, gambar-gambar yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Maka dilakukannya pengembangan LKS biologi subbab plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun yang berkualitas dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan dengan menggunakan metode R&D atau Research and Development dan menggunakan model pengembangan AD, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evolution. Selanjutnya itu objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan LKS biologi subbab plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun yang berkualitas dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Yang tiga, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahap R&D dengan model AD. Adapun penelitian pengembangan ini meliputi dua tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan yaitu mencakup proses analisis LKS yang sedang digunakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan identifikasi morfologi daun di lingkungan sekolah. Hasil pengamatan identifikasi daun kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan LKS biologi khususnya pada subbab plantae yang lebih berkualitas dari LKS yang sedang digunakan. Yang kedua yaitu tahap pengembangan yaitu tahapan dalam mengembangkan LKS yang mengacu pada desain model pengembangan AD. Selanjutnya yaitu uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan dengan melihat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dari LKS yang akan digunakan serta dari hasil observer dan hasil pretest siswa. Hasil validasi oleh para ahli pada tabel yaitu pada kriteria isi, kriteria penyaji, kriteria bahasa, dan kriteria gambar. LKS plantae hasil pengembangan memuat rangkuman materi yang sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terkait dengan materi plantae seperti yang dinyatakan oleh Prastowo 2013 bahwa LKS harus dikembangkan menjadi efektif dan efisien tetapi tidak keluar dari konteks tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Desvita bahwa LKS dapat dikatakan valid apabila mendapat rata-rata persentase 88,8% dan dapat digunakan sebagai bahan ajar setelah mendapatkan perbaikan.
Pada observer 1, presentasi yang didapatkan sangat rendah. Hal ini bisa terjadi karena kelompok yang diamati kurang tertarik dengan LKS yang diberikan, sehingga ada beberapa kegiatan yang ada pada LKS yang tidak diikuti dengan baik. Sebaliknya pada observer ketiga, presentasi yang didapatkan sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena kelompok yang diamati sangat tertarik. Dari keempat observer tersebut, maka rata-rata hasil pengamatan kepraktisan mendapatkan presentasi rata-rata sebesar 70%. Sesuai dengan pendapat Suwaldi bahwa LKS hasil pengembangan dapat dinyatakan praktis apabila hasil pengembangan kegiatan siswa selama menggunakan LKS telah tercapai lebih dari 70%, sehingga LKS plantae berbasis hasil identifikasi morfologi daun dinyatakan praktis dan dapat digunakan sebagai bahan ajar pada materi plantae. Selanjutnya itu instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket respon siswa dan lembar pengamatan kepraktisan. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi data nilai kevalidan LKS oleh para ahli, data kepraktisan LKS yang diperoleh saat keterlaksanaan kegiatan pembelajaran selama menggunakan LKS, dan data keefektifan LKS yang diperoleh dari hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS, dan aktivitas siswa selama menggunakan LKS hasil pengembangan. Selanjutnya itu juga termasuk respon siswa setelah menggunakan LKS. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.